사모님, 말도 안 돼. 왜 여기? 아줌마, 뭐예요? 총장. 검사님 여기 어떻게 오셨어요? 그러니까요, 왜 수영장으로 사람? Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 6, mari kita review. Sungguh gawat, Mijin benar-benar harus segera pergi dan menjauh dari Jiung. Ide gila pun tiba-tiba muncul. Karena rumah Gayong berada di atas rumah Jiung, ia pun memanjat jendela dengan beraninya. Jiung mencoba menarik kaki Mijin karena aksinya itu berbahaya. Tapi Mijin malah dengan tega menendang tubuh Jiung. Mijin terus mengetok-ngetok dan membangunkan Gayong. Hingga untungnya ia berubah menjadi Imsun di hadapan Gayong. Imsun merasa khawatir apa pendapat Jiung tentang dirinya yang berkelakuan aneh tadi. Gayong pun tahu ada bau-bau perasaan di sana. Dan tepat saat itu, ia malah mules. Dan tak lama, tiba-tiba Jiung mendadak datang ke rumah Gayong. Berniat mengembalikan tas milik Mijin. Sungguh mimpi buruk bagi Imsun. Imsun pun heboh sendiri hingga akhirnya bercosplay jadi matahari untuk mengambil tasnya. Tapi ternyata Jiung masih ada di sana. Jiung kebingungan malah menemukan Imsun Ajuma yang berada di sana. Gayong pun datang menyelamatkan dengan mengatakan jika Imsun adalah bibinya. Selain membawakan tas, ternyata Jiung juga membelikan obat pengar untuk Mijin. Gayong yang sudah merasa ada bau-bau perasaan di sana hampir saja nyerocos tak karuan pada Jiung hingga harus mendapatkan tamparan di bibirnya oleh Imsun. Setelah pergi, Gayong pun menggoda Imsun yang pasti ada sesuatu dengan jaksa itu. Tapi Mijin ternyata orangnya terlalu tahu diri. Ia bukanlah orang istimewa dan merendahkan dirinya sendiri. Mijin jadi merasa bete gitu loh. Setelahnya, Mijin baru tersadar jika dalam mabuknya ia telah menelpon Jiung selama 30 menit. Entah apa yang dibicarakannya, ia sungguh tak ingat. Mijin menjadi kalut, bingung harus berbuat apa. Di tempat lain, si bapak-bapak pekerja lansia baru benar-benar mencurigakan. Ia menanyakan pada Imsun mengenai bapak-bapak sebelumnya yang posisinya telah ia gantikan. Sementara itu, kejaksaan mendapat laporan baru. Telah ditemukan sepotong tubuh manusia lagi yang diperkirakan adalah laki-laki berusia 60 tahun. Kebetulan jaksa yang ditugaskan adalah teman tapi musuhnya Jiung. Ia mendapat berita jika Jiung telah mengetahui kabar itu juga. Padahal itu bukanlah kasus milik Jiung. Wanita itu pun marah segera mendatangi Jiung. Namun ada hal lain yang membuatnya tambah murka. Ia mendapati jika kaktus pemberiannya telah diberikan pada Imsun Ajuma. Imsun pun segera meminta maaf karena sudah menyebabkan masalah. Ia tak tega untuk membuang tanamannya, makanya ia rawat. Lalu Imsun pun memberikan kembali kaktus itu, meminta Jiung merawat tanaman miliknya sendiri. Kawan masih saja ketakutan dan gelisah ketika melihat seseorang yang berpakaian mirip dengan penyerangnya, hingga harus memungut obat penenangnya lagi. Sedangkan Imsun buru-buru pulang, bahkan mengabaikan Jiung yang sepertinya ingin berbicara padanya. Ternyata ada seseorang yang sudah berhasil menemukan kucing yang dicari-cari. Jadi Imsun harus bergegas menemui orang itu. Tapi ternyata di luar hujan deras. Imsun nekat hujan-hujanan dan tiba-tiba Jiung datang menawarkan payung. Jiung terbata-bata, sebetulnya ia berniat meminta maaf atas ucapannya kemarin yang sudah menyinggung perasaan Imsun. Tapi Imsun malah salah mengira jika pembahasan itu mengenai teleponnya Mijin yang sedang mabuk. Hingga akhirnya keduanya sepakat damai untuk bekerja sama dalam pekerjaan lagi. Jiung pun mengantarkan Imsun Ajuma pulang. Dan seperti biasa, Imsun heboh sendiri. Ia harus segera pergi karena waktu berubahnya sudah tiba. Sungguh melelahkan. Dikira akan bertemu dengan kucing misterius, ternyata Imsun yang sudah berubah menjadi Mijin kena tipu sekelompok anak SMA. Bahkan mereka memalak Mijin. Dan untungnya Jiung ada di sekitaran sana, seperti biasa membantunya. Dan ada hal yang tambah misterius.
karena anak-anak tadi memakai koyo tempel yang memang sudah diidentifikasi sebagai narkoboy di lengan mereka masing-masing. Setelah mengantarkan kucing ke tempat penampungan, Mijin pun bernostalgia. Kata bibinya, kucing itu memberi sebanyak ia menerima. Dan hal itu mengingatkannya pada bibi tercintanya yang seorang pecinta kucing. Dan Mijin lebih menyukai bibi daripada ibunya sendiri. Saking dekatnya bahkan sering dikira anak dari bibi itu. Di tempat yang menyeramkan, entah aktivitas apa yang sedang dikerjakan oleh si penjahat membuat bergidik ngeri saja. Esok harinya ruangan penuh sesak karena para siswa-siswi semalam dikumpulkan di sana, membuat Pak Jo naik pitam. Diketahui jika sebetulnya secara hukum mereka adalah orang dewasa, karena tahun lalu mereka telah dikeluarkan dari sekolah. Dan alasan memakai seragam sekolah membuat Im Sun naik pitam, karena katanya dengan memakai seragam bisa dengan mudah memancing gadis bodoh seperti semalam. Wajar saja jika Im Sun naik pitam. Di tempat lain, ayah dan ibu seperti fashion show di pasar, memamerkan pakaian yang diberikan oleh Mijin dengan gaji pertamanya. Salut dengan orang tua Mijin yang selalu setia mendukung anaknya. Jiung yang tak terbawa emosi seperti Pak Jo berusaha bertanya lagi tentang obat tempel yang dipakai anak-anak itu. Hingga akhirnya sepakatlah. Anak-anak itu pun mulai bercerita seluruh kronologi ia mendapatkan obat tempel itu. Namun ternyata penjelasannya tak dimengerti karena memakai bahasa anak muda dicampur dengan bahasa online. Dan Im Sun pun maju sebagai penyelamat. Ia menerjemahkan seluruh perkataan para berandalan itu, yang intinya adalah jika mereka telah mendapatkan obat tempel itu dari seorang wanita yang mereka kenal di permainan online. Lalu wanita itu membawa seorang pria. Nah, dari situlah mereka mendapatkan obat tempel itu. Jadi kesimpulannya adalah mereka harus mendatangkan teman satu tim daringnya itu dan si pria kurir tadi. Anak-anak itu pun melongo takjub seorang Ajuma bisa mengerti bahasa mereka, karena ternyata Mijin adalah seorang jenderal di game daring. Kembali ke ayah, yang masih memamerkan Mijin, ayah bahkan berkata jika Mijin berpacaran dengan jaksa yang menyewa di unit yang ayah Gayong sewakan. Ayah Gayong seketika panik, karena takut dikira menipu seorang jaksa yang telah menyewakan unit berhantu. Dengan tergagap, ayah Gayong menjelaskan pada Jiung jika tempat yang disewakan pada Jiung itu berhantu. Tapi ternyata reaksi Jiung di luar dugaan. Ia biasa saja mendengar kabar itu. Di tempatnya Jiung terhibur sendiri mengingat kejadian lucu di rumah Mijin terakhir kali. Dan ia pun benar-benar merawat dan muji kaktus yang dirawat Im Sun Ajuma sebelumnya. Gayong mengajak Im Sun berlibur. Seperti biasa, Gayong yang seorang YouTuber pun kerajinan selfie dan hampir saja diajak kenalan pria. Tapi para pria itu mundur lagi begitu melihat Gayong yang membawa seorang Ajuma. Hingga membuat Im Sun benar-benar lelah seharian. Hingga akhirnya waktunya Mijin pun tiba. Baru saja berganti pakaian, ia tak menemukan Gayong dan malah bertemu dengan Jiung. Kenapa Jiung ada di sana? Ternyata Gayong lah yang sudah mengundang Jiung untuk datang. Acara renangnya tak jadi. Keduanya hanya berjalan-jalan ringan saja. Dan tiba-tiba Mijin teringat karena Jiung menggumamkan sebuah lagu. Ternyata ketika mabuk kemarin, ia menelpon Jiung dan hanya bernyanyi lagu sedih sekitar 30 menitan. Jiung pun dengan setia mendengar ocehan Mijin tentang Jiung yang telah memandang rendah perbedaan usia. Merujuk pada Im Sun. Esok harinya, kini sebagai tim, Jiung, Pak Ju, dan Im Sun Ajuma dengan serius menangani kasus koyo tempel itu. Im Sun bertugas menyusup ke dalam game dan membuat kesepakatan dengan si wanita untuk kopi darat alias bertemu. Hingga akhirnya dengan bangga Im Sun mengatakan jika sudah berhasil membuat janji dengan si wanita. Dan kini giliran Jiung, ialah yang akan maju. Im Sun dilarang ikut karena takut dadanya nyeri lagi. Tapi dasar Mijin, ia tetap saja memata-matai kopi darat itu. Dan akhirnya sasaran pun tiba. Wanita itu begitu sangat genit terus mendekati Jiung hingga membuatnya risih. Dan tanpa disadari wanita itu memasukkan obat ke dalam minuman Jiung.
Mau tak mau, Im Sun harus memberitahu Ji-ung. Tapi saat itu ia malah berubah menjadi Mijin. Mijin pun masuk ke restoran dan diam-diam memberikan sinyal pada Ji-ung jika minuman itu berbahaya. Ji-ung terus memelototi Mijin dan memintanya untuk segera pergi. Dan ketika ia hendak meminumnya, ayam goreng diterbangkan oleh Mijin. Dan sayangnya, episode 6 pun berakhir dengan adegan itu. Berhasilkah Mijin menyelamatkan Ji-ung? Mari kita tunggu kisahnya di episode selanjutnya.